Baik saudara, ada satu cerita rakyat purbakala di Yunani, sebuah labirin di Krete, sebuah tempat kacau dengan lorong-lorong dan gang-gang yang berbelit-belit dan berliku-liku dan saling memotong satu dengan yang lain. Seorang yang masuk ke labirin itu pasti sesat dan tidak dapat menemukan jalan keluar. Labirin ini dibangun oleh Daedalus, arsitek kenamaan waktu itu. Dan di tengah-tengah labirin itu ada monster yang menakutkan yang namanya Minotaur. Minotaur, saudara. Saudara, ini gambaran dari labirin ini. Seorang pahlawan Yunani bernama Theseus akan masuk ke labirin ini untuk membinasakan Minotaur ini yang menakutkan. Dan sangat beruntung karena sebelum masuk, seorang gadis Krete memberikan kepadanya seuntai benang perak. Ketika masuk, Theseus menguraikan benang perak sepanjang lorong-lorong yang dilaluinya, sehingga tidak sulit baginya untuk keluar. Setelah berhasil membunuh Minotaur, ia berhasil keluar dari labirin itu dengan hanya mengikuti benang perak yang ia telah uraikan saat memasuki labirin itu. Sepanjang minggu ini saudara, kebenaran masa kini sudah disampaikan, benang perak sudah disampaikan dari malam ke malam. Dan saya percaya umat-umat Tuhan sudah diberkati, sudah menemukan jalan masuk kepada kehidupan kekal yang sudah disampaikan oleh anak-anak muda kita dalam kegiatan KKR. Saudaraku, pada siang Sabat Tuhan yang suci ini, kita akan melihat dari ratusan kelompok agama yang mengaku umat Allah di dunia, adakah benang perak yang dapat menuntun kita mengenal umat Allah yang benar? Apakah ada gereja Allah? Ada orang-orang umat sisa yang sementara disiapkan Tuhan untuk kerajaan sorga? Saya buka-buka saudara di internet, saya dapati peringkat tertinggi pemeluk agama Kristen di beberapa negara di dunia. Dan ada catatan di sini, saya sudah taruh warna-warnanya di situ. Amerika Serikat pemeluk agama Kristennya sekitar 70,8%. Brasil saudara 91,53%. Meksiko 94,5%. Nigeria hanya 58%. Rusia ada 73,3% pemeluk agama Kristen. Filipina ada 92,4% pemeluk agama Kristen. Republik Demokratik Kongo saudara ada 90%. Italia ada 91%. Ethiopia 64%. Dan banyak lagi, saya tidak mau baca satu-satu. Indonesia hanya ada 15,38% pemeluk agama Kristen. Dan ada beberapa negara yang 100% penduduknya, termasuk Vatikan. Ya, Vatikan 100% penduduknya, tapi jumlah pemeluknya cuma 800 jiwa saudara di sana. Banyak saudara, ya, negara-negara yang mayoritas Kristen. Pada awal abad 21 kekristenan memiliki sekitar 2,1 miliar pengikut dengan sekitar 38.000 denominasi Kristen di dunia. Sensus tahun 2010 sekitar 6,96 atau sekitar 16.528.513 jiwa beragama Kristen di Indonesia. Pak Yusuf Kalla mengatakan Indonesia ada 300 aliran gereja Kristen dengan 56.000 bangunan gereja yang ada. Ini saya ambil dari majalah Kompas. Saudaraku, jumlah penduduk penganut agama Kristen Protestan berdasarkan sensus penduduk tahun 2010. Saya dapati saudara, ini yang saya dapat terakhir di internet. Di Sumatera Utara ada 27,3. Di Aceh hanya ada 1,12%. Sumatera Barat hanya 1,43. Di Riau ada 8,76%. Yang paling tinggi ada di Papua. Papua 65,48% penduduknya beragama Kristen. Yang kedua ada di Sulawesi Utara. 63,60%
penduduknya beragama Kristen. Dan di Papua Barat 53,77% penduduknya beragama Kristen. Di Sumatera Utara ada 27%, di NTT ada 34%. Dan yang lain-lain itu saudara sudah tidak terlalu banyak. Ada Maluku 41%. Maluku Utara cuma 24,90%. Saudara-saudara, ini rentetan penganut Kristen Protestan yang ada di Indonesia. Adakah Allah mempunyai gerejanya di dunia? Ini jadi pertanyaan. Orang rata-rata dikacaukan oleh banyaknya gereja sekarang. Matius 7 ayat 13 dan 14, masuklah melalui pintu yang sesak, oleh karena lebarlah dan luaslah pintu atau jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Ayat 14, karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatkannya. Matius 15 ayat 9, percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan adalah ajaran manusia. Yohanes 14 ayat 15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti semua perintah-perintahku. Matius 19 ayat yang ke-17, jawab Yesus, apakah sebabnya engkau berkata kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah-perintah Allah. Dan semua perintah-perintah Allah ini sudah disampaikan dari malam ke malam lewat tema besar The Present Truth yang sudah dipersembahkan oleh anak-anak muda di Jemaat Maesa. Dan pada saat ini kita akan kembali mencari kebenaran masa kini yang harus, ya saudara, bukan harus, memang semusti untuk memiliki kerajaan sorga. Ketaatan dan kepatuhan kita harus dilakukan saat ini. Matius 28 ayat 19 dan 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Markus 16 ayat 16, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Kisah 2 ayat 41 sampai dan 47, dia katakan orang-orang yang menerima perkataannya memberi diri mereka dibaptis, dan pada hari itu juga mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Ayat 47, sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Ada banyak orang-orang yang diselamatkan. Siapa mereka? Kita akan cari identitasnya pada Sabat siang ini. Ada 7 gereja dalam Wahyu pasal 2 dan 3. Gereja Efesus disebut dengan gereja Efesus tahun 31 sampai tahun 100, disebut dengan gereja kerasulan, gereja Efesus. Yang kedua, jemaat yang kedua, Smyrna, yang biasa disebut dengan gereja yang dianiaya, tahun 100 sampai tahun 313. Dan juga gereja Pergamus atau jemaat Pergamus yang disebut dengan gereja yang berkompromi, tahun 313 sampai 538. Jemaat Tiatira, jemaat yang keempat, atau yang disebut dengan gereja dianiaya, yang dianiaya oleh kepausan, tahun 538 sampai tahun 1560. Selanjutnya, jemaat Sardis, gereja reformasi agama, tahun 1560 sampai 1790. Dan yang keenam, Philadelphia, jemaat Philadelphia atau pergerakan gereja Advent, tahun 1790 sampai 1840. Dan yang terakhir adalah jemaat Laodikia atau yang disebut dengan eskatologi gereja yang sisa, tahun 1840 sampai terakhir. Karena ini adalah jemaat terakhir yang disebutkan dalam Alkitab. Saat ini Allah hanya memiliki satu gereja, satu umatnya di atas dunia ini yang menjadi miliknya. Bagaimana saudara dan saya dapat mengetahui jemaat yang sisa? Ini pertanyaan dan kebenaran masa kini yang akan kita kupas pada siang Sabat Tuhan yang suci ini. Allah menyediakan jawaban, karena judul saya pada siang Sabat ini saya sudah katakan tadi, gereja Allah yang terakhir di
dalam Wahyu pasal yang ke-12. Mari kita temukan benang perak di dalam Wahyu 12. Kalau saudara punya Alkitab, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah, Anda boleh buka dalam Wahyu pasal 12 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9 dan Wahyu pasal 13 ayat yang ke-17. Kita akan lihat ayat-ayat ini. Mungkin saudara baca, saya sudah mencatatkannya, tapi saya tidak akan baca satu persatu. Saudara boleh baca itu masing-masing di rumah. Ada 3 lambang utama dalam Wahyu pasal 12. Yang pertama, naga merah yang besar, sama dengan iblis atau setan, dalam Wahyu 12 ayat yang ke-9. Dan yang kedua, wanita yang berselubungkan matahari, atau sama dengan jemaat Allah yang benar. Anda boleh baca dalam Yeremia pasal 6 ayat 22 dan juga 2 Korintus 11 ayatnya yang kedua. Dan yang ketiga, wanita itu mengandung, sama dengan mengharapkan kelahiran seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa-bangsa. Anda boleh baca itu dalam Wahyu 12 ayatnya yang kelima. Mari kita pelajari firman ini secara terperinci, saudara. Ya, kita pelajari secara terperinci. Kebenarannya adalah Yesus mengungkapkan tanda-tanda pengenal gereja miliknya di dunia ini. Kita bisa mengetahui gereja Allah yang benar di dunia ini. Artinya tidak tertutup, firman Tuhan secara gamblang menyampaikannya. Pertanyaan penting, bagaimana caranya Yesus mengungkapkan tanda pengenal gereja miliknya di dunia ini? Bagaimana kita bisa mengetahui gereja Allah yang benar di dunia ini? Jawabannya melalui nubuatan pasal 12 tentang 3 target atau sasaran serangan setan untuk dimusnahkan. Yang pertama, sasaran pertama untuk dimusnahkan oleh setan adalah Yesus Kristus. Dan itu dimulaikan di sorga. Saudaraku, dalam ayat 7, maka timbullah peperangan di sorga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Naga dan malaikat-malaikatnya melawan Mikael atau Yesus Kristus. Ayat 8, tetapi mereka tidak dapat bertahan, mereka tidak dapat tempat lagi di sorga. Ayat 9, dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau setan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah, ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Kalau saya boleh simpulkan hasil serangan mereka, saudara. Pertama, setan kalah. Ia kalah dan kehilangan tempat dalam kerajaan sorga. Yang kedua, ia dibuang keluar dari sorga. Dan yang ketiga, ia berhasil menyeret 1/3 dari jumlah malaikat di sorga. Itu yang pertama yang terjadi di sorga. Serangan setan terhadap Yesus Kristus. Bagaimana dengan serangan yang terjadi di bumi? Ayat 4 bagian B. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu, untuk menelan anaknya. Segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Saya boleh katakan, saudara, Yesus yang akan lahir dari jemaat Allah ditunggu oleh naga untuk ditelan dan dimusnahkan. Kalah di sorga, ia merasa belum kalah di bumi. Ia menunggu Yesus menjelma menjadi manusia untuk dimusnahkan atau untuk dikalahkan. Dan pada waktu itu setan menggunakan alat dalam bentuk manusia, yaitu Herodes, yang dia gunakan untuk membinasakan Yesus. Namun mari kita lihat apa hasilnya. Ayat 5 bagian B. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke taktanya. Artinya, saudara, anak itu dirampas dan dibawa lari. Anak itu dibawa lari ke Mesir. Ini informasinya, saudara. Matius pasal 2 ayat 13, 14 dan ayat yang ke-15. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambil anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Ayat 14, maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati.
Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, dari Mesir kupanggil anakku. Itu yang pertama. Yang kedua, sasaran kedua untuk dimusnahkan, ya. Yang kedua adalah perempuan yang melahirkan anak itu. Perempuan itu digambarkan sebagai jemaat Allah. Yeremia 6 ayat 22. Beginilah firman Tuhan, sesungguhnya satu bangsa akan datang dari tanah utara, satu suku bangsa yang besar akan bergerak maju dari ujung bumi. 2 Korintus pasal 11 ayat 2. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Jemaat Allah digambarkan oleh perempuan yang akan melahirkan itu. Kala melawan Yesus di sorga dan di bumi, lalu apa yang dibuat setan menurut nubuatan ini? Ayat 13, dan ketika naga itu sadar bahwa ia telah dilemparkan ke atas bumi, ia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. Ia mengejar perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. Ayat 15, ya, dalam Wahyu 12, lalu ular itu menyemburkan dari mulutnya air sebesar sungai ke arah perempuan itu, supaya ia dihanyutkan oleh sungai itu. Ia semburkan dari mulutnya air sebesar sungai untuk memusnahkan perempuan atau jemaat Allah itu. Tetapi apa tindakan Allah terhadap jemaat itu? Air itu adalah pasukan yang terdiri dari manusia. Dalam Wahyu pasal yang ke-17 ayat 1 dan 15. Ya, Anda boleh baca itu. Ada pertolongan yang datang. Satu pasukan kerajaan Romawi atas perintah kaisar-kaisar. Ya, ini serangan setan melalui sungai itu dalam bentuk pasukan kerajaan Romawi atas perintah kaisar-kaisar. Sejarah mencatat, saudara, abad pertama sampai dengan abad yang ketiga, ada ribuan orang Kristen yang mati syuhada atau mati syahid, dijadikan makanan singa, dijadikan obor untuk menerangi malam di Taman Nero, dan dipancung, dan lain-lain terjadi kepada umat-umat Tuhan yang tetap mempertahankan kebenaran. Jadi air sungai itu diibaratkan dengan pasukan kerajaan Romawi atas perintah kaisar-kaisar dalam sejarah yang sudah dicatat. Yang kedua, pasukan inkuisisi gereja Am abad pertengahan, saudara. Sejarah mencatat abad keempat sampai dengan abad ke-16 AD, pasukan inkuisisi gereja Am. Info tentang inkuisisi membuat para pelajar sejarah jadi takut, saudara, jadi panik. Karena inkuisisi ini adalah pengadilan yang tidak manusiawi yang dilancarkan oleh gereja Am, gereja mula-mula. Dan metodenya, saudara, metode yang dibuat adalah dibakar hidup-hidup, dipancung, ditenggelamkan, dan yang paling keji yaitu dibakar dengan menggunakan pengungkit. Ya, ini yang terjadi kepada umat-umat Tuhan. Ini yang dalam bentuk air sungai berusaha untuk mematikan perempuan yang menjadi simbol dari gereja. Dan yang ketiga, pasukan muslim pada abad yang ke-7 dan abad yang ke-8. Itu terjadi, saudara. Tapi apakah Allah membiarkan jemaatnya dijadikan sasaran bulan-bulanan setan yang terus menerus? Oh, saudaraku, tidak. Allah membela. Ayat 14, kepada perempuan itu diberikan sayap burung nasar, supaya ia terbang ke padang gurun selama 1, 2, dan setengah masa. 3,5 masa ini, 1260 tahun, yaitu dari tahun 538 dan sampai pada tahun 1798. Itulah masa di mana Tuhan memberikan pembelaan kepada perempuan ini. Dia memberikan sayap burung nasar untuk terbang ke padang gurun selama 1, 2, dan setengah masa. Saudaraku, ayat 16, bumi datang menolong perempuan atau jemaat itu. Tetapi bumi datang menolong perempuan itu, ia membuka mulutnya dan menelan sungai yang disemburkan oleh naga itu dari mulutnya. Bagaimana bumi datang menolong? Ada 2 cara yang luar biasa. Yang pertama, sejarah mencatat peristiwa abad pertengahan di Eropa, di balik gunung-gunung yang tinggi, di goa-goa, di pegunungan Alpen, di lembah-lembah, dan di hutan-hutan. Siapa mereka ini? Oh, mereka adalah orang-orang Waldensia dan orang-orang Albigensi yang Tuhan sudah pelihara di hutan-hutan
goa-goa, dan pegunungan-pegunungan. Sejarah mencatat, ya saudara, sejarah mencatat tentang penemuan dunia baru pada abad yang ke-15. Itulah benua Amerika. Tertekan di Eropa, jemaat Allah yang benar ini lari ke benua Amerika untuk memperoleh kebebasan beragama. Dan ini adalah fakta sejarah. Fakta sejarah tentang bagaimana pertolongan dan perlindungan Tuhan kepada gereja Allah yang benar. Yang ketiga, saudara, sasaran yang ketiga untuk dimusnahkan. Yang pertama tadi sasaran Yesus Kristus, dia serang di bumi, dia serang di sorga dan di bumi. Dan sasaran yang kedua tadi kita sudah pelajari, yaitu perempuan itu, jemaat Allah. Dan yang ketiga yang menjadi sasaran setan adalah generasi terakhir dari perempuan atau jemaat itu. Siapa itu, saudara? Saudara dan saya, umat-umat Allah. Ayat 17, maka marah naga itu kepada perempuan itu, tapi tidak berhasil memusnahkannya, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain. Dia tidak dapat kepada Yesus, dia hendak membinasakan perempuan itu, tidak binasa. Gereja tidak mati walaupun tertekan dari tahun 538 sampai 1790. Dan sekarang generasi terakhir, dia serang generasi terakhir yang menuruti hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Keturunan yang lain dalam bahasa Yunani ton, loipon, tou, spermatos, autes, sama dengan maksudnya, yaitu generasi terakhir dari perempuan itu. Siapa mereka? Siapa generasi terakhir itu? Generasi yang di ujung sejarah manusia, generasi yang mendekati kiamat dunia, generasi pada tahap terakhir sejarah dunia. Ini berarti generasi sekarang, karena kitalah yang sekarang hidup pada tahap terakhir sejarah dunia ini menurut nubuatan Daniel pasal 2. Saudaraku, saudara berada pada generasi ini, dan kita menjadi pusat sasaran untuk diminasakan oleh setan. Setan berupaya sesudah gagal membinasakan Yesus Kristus dengan serangannya di sorga dan di bumi. Dia berusaha membinasakan jemaatnya pada tahun 538 sampai 1798. Dan pada akhirnya tidak berhasil. Sekarang ini dia serang generasi terakhir. Pelajaran sekolah sahabat tadi, saudara, luar biasa. Pengalaman kegagalan orang Israel jangan menjadi pengalaman kegagalan bagi saudara dan saya. Karena memang saudara dan saya ini menjadi pusat dan sasaran setan untuk dibinasakan. Selamat itu tergantung saudara. Yesus sudah lakukan bagiannya, kita tinggal melakukan bagian kita. Apa ciri-ciri dari generasi terakhir jemaat Allah yang benar menurut nubuatan? Mari kita lihat ciri-ciri jemaat terakhir, ciri-ciri generasi terakhir, ciri-ciri orang yang menjadi pusat kemarahan setan di bagian terakhir ini. Ayat 17, maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu memerangi keturunan yang lain yang menuruti hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Yang menuruti hukum-hukum Allah artinya yang tidak mengabaikan satupun dari hukum Allah itu. Saya perlu tekankan ini, saudara. Ada 10 perintah Allah. Kalau saudara gagal menuruti satu, berarti gagal semua. Jadi biarpun Anda sudah ada di dalam gereja Allah, tetapi Anda gagal menuruti satu perintah itu, maka Anda bukan bagian dari umat-umat Allah yang menjadi pusat serangan setan di generasi terakhir ini. Mengapa? Yakobus 2 ayat 10. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagiannya, satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Mengabaikan satu bagian atau mengabaikan satu berarti salah semua. Ini menganjurkan bagi saudara dan saya, para pemirsa dan juga anggota-anggota gereja yang ada di gereja ini, untuk rela melakukan seluruh kehendak Allah. Jangan gagal di satu sisi. Matius 7 ayat 21, 22 dan 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Karena pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu? Ayat 23, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Satu noda, satu cacat yang kita buat
bisa membatalkan saudara dan saya untuk menjadi bagian dari umat Allah yang sisa, yang sementara dipersiapkan pada kedatangan kekal. Kelompok yang ditolak Yesus karena gagal melakukan kehendaknya, satu bagian saja. Ayat-ayat ini tidak mengatakan yang menuruti tradisi atau kehendak manusia yang akan ada di sorga, tetapi mereka yang melakukan kehendak Allah, kehendak Bapa di sorga, itu yang berhak memiliki kerajaan sorga. Yang kedua ayat 17, yang memiliki kesaksian Yesus. Apa itu kesaksian Yesus? Saudara, bukti paralel Wahyu 19 ayat 10 bagian B dan Wahyu 22 ayat 9. Wahyu 19 ayat 10 bagian B, jangan berbuat demikian karena aku malaikat adalah hamba sama dengan engkau Yohanes dan saudara-saudaramu yang memiliki kesaksian Yesus, sembahlah Allah. Wahyu 20 ayat 9, janganlah berbuat demikian, aku malaikat adalah hamba sama seperti engkau Yohanes dan saudara-saudaramu para nabi. Para nabi itu diparalelkan dengan memiliki kesaksian Yesus. Mari kita lihat saudara. Jadi kalau saya boleh simpulkan paralel ini, yaitu bahwa para nabilah yang memiliki kesaksian Yesus. Jadi Wahyu 12 ayat 17 dijelaskan, maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yaitu yang menuruti hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus yang disampaikan melalui nabi-nabinya. Saudaraku, kita mulai lihat benang perak. Bagaimana kita menemukan gereja Allah yang sebenarnya. Ciri-ciri dari gereja Allah yang sebenarnya. Ya, ciri-cirinya adalah yang memelihara hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus yang disampaikan oleh nabinya. Jadi bukti dari definisi kesaksian Yesus dalam Wahyu 19 ayat yang ke-10 dibandingkan dengan penggunaan istilah nubuat dalam perjanjian lama. Mari kita sinkronkan dengan perjanjian lama. Wahyu 19 ayat 10 kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Roh nubuat sesuai dengan kata yang di atas selalu dihubungkan dengan aktivitas pengantaran yang dikerjakan oleh para nabi. 2 Tawarik 15 ayat 8 Anda boleh baca di situ. Dan juga Esra pasal 6 ayat 14 Anda boleh baca di situ. Di situ bicara tentang nabi-nabi yang menjadi pengantara antara orang Israel dan juga dengan Tuhan. Dengan kata lain, roh nubuat adalah pekabaran dari Allah kepada umat dengan perantaraan nabi. Jadi kesaksian Yesus adalah pekabaran dari Allah atau pekabaran Yesus kepada umatnya dengan pengantaraan nabi. Jadi kesaksian Yesus itu adalah pekabaran yang disampaikan Tuhan kepada umat-umat Tuhan yang diantarai atau yang menjadi pengantaranya adalah nabi. Kalau kesaksian Yesus adalah salah satu tanda pengenal gereja Tuhan yang benar pada periode menjelang kedatangan Kristus yang kedua kali, maka adanya nabi yang dipercayakan dengan kesaksian tersebut adalah bagian dari tanda pengenal yang dimaksud itu. Gereja Tuhan harus ada nabi yang disertai dengan nubuat-nubuat atau pekabaran-pekabaran dari Allah untuk umatnya. Dengan kata lain, kalau satu gereja tidak memiliki nabi dan nubuat-nubuat, maka gereja atau jemaat tersebut diragukan keabsahannya sesuai dengan firman Tuhan. Jadi gereja yang tidak punya nabi, gereja yang tidak memiliki nubuat-nubuat, adalah gereja yang diragukan keabsahannya. Itu jelas firman Tuhan katakan. Kalau boleh saya mau simpulkan saudara. Saya mau simpulkan gereja manakah yang merupakan eskatologi dari gereja Allah yang sisa. Mari kita lihat. Ciri-ciri khas eskatologi gereja Allah yang sisa. Yaitu Wahyu 12 ayat yang ke-17. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, pergi memerangi keturunan yang lain yang menuruti hukum Allah dan yang memiliki kesaksian Yesus. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Ciri gereja atau ciri khas gereja umat Allah yang sisa. Yang pertama, mereka dibenci dan dianiaya oleh setan dan orang-orang jahat. Mereka menderita aniaya karena setan marah kepadanya. Wahyu 12 ayat yang ke-12.
Ciri gereja yang pertama ini adalah orang-orang yang selalu dibenci dan dianiaya. Kalau saudara mau terima pekabaran ini, lantas Anda dibenci, dianiaya, itulah ciri-ciri dari gereja Allah yang benar. Karena setan marah kepada orang-orang yang mau ambil keputusan untuk ikut dengan Tuhan. Yang kedua, ciri khas gereja, umat Allah yang sisa. Yang kedua adalah menuruti hukum-hukum Allah dalam Wahyu 12 ayat 17. Mari kita lihat. Saya sudah jelaskan tadi, Wahyu 12 ayat 17, memelihara hukum Allah, memiliki iman akan Yesus. Ia memelihara hukum, bukan untuk mendapatkan keselamatan. Keselamatan diperoleh melalui iman kepada Yesus. Saudara menuruti hukum, bukan karena saudara mau selamat, tetapi karena saudara memiliki iman kepada Yesus, maka saudara menuruti semua perintah-perintah hukum itu. Ciri yang ketiga, memiliki kesaksian Yesus. Dan kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Kita sudah bahas tadi saudara, ya. Dan yang keempat, mereka tekun dan sabar. Oleh sebab itu Yesus menyerukan untuk keluar dari Babylon, yang adalah lambang dari kekacauan agama akibat percampuran kebenaran dan kesalahan. Wahyu 14 ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-12. Jadi ciri berikut dari umat Allah yang sisa adalah mereka yang tekun dan sabar. Walaupun digoyang, digoncang, dan diapakan, mereka tetap berada di dalam bahtera ini. Saudaraku, kita sekarang menghadapi permasalahan. Di gereja kita sendiri ada banyak ajaran-ajaran yang muncul. Dan memang saudara, ajaran-ajaran ini kadang-kala menggoncangkan. Saya pernah ditelepon oleh sahabat saya, pendeta dari Timika. Dia bilang begini sama saya, kawan, saya doakan saya baru pecat 41 anggota gereja yang meninggalkan ajaran kita, mengambil ajaran baru tentang Roh Kudus. Jadi kena pecat berapa? 41 satu kali, kawan. Kong kita umumkan, memang hampir setengah kacau tuh gereja. Marso mesti begitu, taso mesti ambil keputusan. Orang-orang yang memiliki ciri khusus sebagai umat yang sisa adalah mereka yang tekun dan sabar. Kita juga di sini pernah digoyang-goyang sedikit, saudara. Di Jakarta so habis metro Pak Kedi, di sini masih ada. Digoyang-goyang dari Poso, dia goyang sampai Toli-Toli, dan pada akhirnya saudara, saya ketemu dengan Bimas Kristen, dia bilang tidak ada gereja yang sah sesuai dengan aturan negara selain dari gereja Masehi Advent hari ke-7 yang tercatat badan hukumnya di pemerintah kita. Dia sampaikan waktu ketemu terakhir. Jadi Pak, gereja-gereja yang lain itu ilegal, ya. Gereja-gereja kita mesti tekun dan sabar, karena kita menjadi pusat sasaran dari setan. Oleh sebab itu Yesus menyuruhkan kita untuk keluar dari Babylon yang adalah lambang dari kekacauan. Kita bertahan di dalam kebenaran ini, karena memang inilah payung gereja yang sebenarnya. Wahyu 14 ayat yang ke-9, saudara. Wahyu 14 ayat 9 sampai 11. Yesus mengamarkan tentang penyembahan binatang dan patungnya. Binatang itu lambang dari kuasa Roma. Patung binatang itu adalah cabang pengikut Roma. Tanda binatang adalah penyembahan kepada hari perbaktian yang lain selain Sabat seperti yang diperintahkan oleh Roma. Dan tanda itu ditaruh di dahi dan juga ditaruh di tangan, dalam pikiran dan juga dalam perbuatan kita. Maka murka Allah, malapetaka dan api neraka akan menimpa mereka yang tidak sungguh-sungguh menurut. Tidak sungguh-sungguh menurut. Jadi perempuan yang ajaib dalam Wahyu 12 ayat 1 sampai 5. Mari kita lihat berikut ini yang digambarkan oleh wanita mulia tetapi diserang oleh naga. Pertama, wanita mulia ini adalah gereja Allah yang benar. Yang kedua, wanita ini melahirkan anak yang merupakan gambaran kelahiran Yesus. Naga, yang ketiga, naga merah adalah setan yang menggunakan Roma kafir. Dan yang keempat, naga mencoba menelan bayi adalah Herodes yang berusaha membunuh Yesus. Saya sudah gambarkan di bagian awal tadi. Dan yang kelima, anak itu dirampas dan dibawa lari adalah Yesus yang naik ke sorga, yang diselamatkan. Nah, yang sudah pada akhirnya menang dalam peperangan iman melawan setan. Saudaraku, perempuan yang lari ke padang belantara selama 1260 hari dalam Wahyu pasal 12 ayat 6 tadi saya sudah gambarkan. 1 hari sama dengan 1 tahun dalam Yeskel pasal 4 ayat 6.
1260 hari sama dengan 1260 tahun yang digambarkan dari tahun 538 sampai 1798. Dan periode ini disebut dengan periode atau zaman kegelapan. Kegelapan rohani karena orang-orang dilarang baca Alkitab, beribadah dan lain-lain, sehingga ada orang-orang Waldensia dan orang-orang Albigensi. Kebenaran ada di padang belantara, sementara kesalahan ada di takhta. Itu yang terjadi pada zaman itu, pada 1260 hari atau 1260 tahun yang dimulai dari 538 tarik Masehi sampai 1798. Ajaran-ajaran palsu selama zaman kegelapan, diantaranya penyembahan pada hari lain selain hari Sabat, baptisan bayi, purgatori atau api penyucian, pemujaan pada orang-orang suci, pengakuan dosa kepada para imam, penebusan dosa, doa bagi orang mati, dan orang-orang yang membangkang dianiaya, yang tak mau kompromi dibakar di tiang-tiang pembakaran, sehingga banyak orang yang mati syahid dalam periode 538 sampai tahun 1798. Ciri yang kelima dari umat yang sisa adalah memelihara iman akan Yesus. Dan yang kedua, ia juga mengumumkan waktu penghakiman Allah sudah tiba. Wahyu 14 ayat 7 dan 12. Dan yang keenam, ciri dari gereja Allah yang sisa adalah mereka muncul sesudah tahun 1798. Dan ia memanggil untuk sembah Allah pencipta yang benar dan penyembahan kepada Sabat yang benar. Itu terjadi sesudah 1798. Ciri yang ketujuh adalah mengkhotbahkan Injil kekal, yaitu kabar baik keselamatan yang bersifat internasional. Mereka pergi kepada segala bangsa, bahasa dan kaum. Itulah tugas dan tanggung jawab saudara dan saya. Pergi menyampaikan kabar selamat ini kepada semua suku, bangsa dan bahasa. Ciri yang ketujuh dari gereja Allah yang sisa. Wahyu 14 ayat 6, dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit. Padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakan kepada mereka yang diam di atas bumi, kepada semua suku, bahasa dan kaum. Tugas tanggung jawab untuk menyampaikan kebenaran firman ini. Apabila kita setia pada firman-Nya, Allah memberikan karunia roh nubuatan untuk menuntun umatnya yang kecewa dan menuntun mereka ke dalam pergerakan dunia untuk pekabaran Injil. Kalau boleh saya katakan, inilah perkembangan pemulihan kebenaran itu. Abad 16, Luther mengkhotbahkan tentang kasih karunia Yesus. Abad 17, Gereja Baptis mengkhotbahkan baptisan Yesus. Abad 18, Wesley dan Gereja Metodis mengkhotbahkan pentingnya usaha dan perbuatan. Dan abad 19, Gereja Masih Advent hari ke-7 mengkhotbahkan Sabat dan kedatangan Yesus yang kedua kali. Itulah rentetan perkembangan pemulihan kebenaran setelah dirongrong oleh setan untuk dibinasakan. Tetapi kebenaran itu tidak pernah mati sampai pada abad di mana saudara dan saya hidup pada saat ini. Sementara Wahyu meramalkan gereja yang benar akan berdiri sesudah tahun 1798. Percaya Yesus dan memelihara hukumnya, dituntun oleh roh nubuatan dan mengabarkan pekabaran Allah yang terakhir di dunia ini. Ada 4 babak yang saya mau sampaikan kepada saudara pada siang hari ini dari buku Wahyu itu sendiri. Yang pertama, babak pertama, Wahyu 12 ayat 7 sampai 9. Peperangan antara Yesus dan setan. Terjadi di sorga, Yesus menang, setan kalah. Yang kedua, Wahyu 12 ayat 4 dan 5. Setan menyerang bayi Yesus di Bethlehem melalui Roma kafir oleh Herodes. Yesus menang, setan kalah. Babak yang ketiga, Wahyu 12 ayat yang ke-13 dan 14. Setan dan perempuan atau gereja. Gereja di masa abad ke-8, tahun 538 sampai 1798. Yesus menang dan setan kalah. Babak yang keempat, Wahyu 12 ayat yang ke-17. Setan melawan keturunannya yang lain. Gereja yang tinggal, yang menuruti hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Sudah jelas, setan kalah dan Yesus yang menang. Saudaraku, 2 hal penting yang harus diingat. Kristus mempunyai orang-orang yang setia di semua agama sekarang ini. Yohanes 10 ayat 16.
Kristus sedang memanggil umatnya untuk masuk ke dalam kandangnya yang menjadi bagian dari umatnya yang terakhir atau umatnya yang sisa. Wahyu 18. Ada orang-orangku yang lain di gereja yang lain. Tapi Yesus sementara menuntun mereka untuk masuk ke dalam kandangnya, menjadi bagian dari umatnya, menjadi bagian dari umat yang terakhir atau umat sisa, sesuai dengan nubuatan Wahyu pasal 18 ayat yang keempat. Gereja Allah di akhir zaman akan memelihara hukumnya dan memiliki karunia roh nubuat. Oleh sebab itu saudaraku, pada siang Sabat Tuhan yang suci ini, baik para pemirsa yang ada di rumah dan juga umat-umat Tuhan yang ada di gereja Tuhan, mengapa Yesus izinkan saudara dan saya mendengarkan pokok pembahasan firman Tuhan siang ini? Yang pertama, karena Yesus mengasihi saudara dan saya. Yang kedua, Ia mau agar kita tahu bahwa setan adalah musuh yang pernah menyerang Yesus dan jemaatnya yang benar. Yang ketiga, agar kita boleh mengenal jemaat Allah yang benar sekarang ini tanpa ada keraguan sedikit pun. Yang keempat, agar kita boleh mengambil keputusan untuk meletakkan nasib pribadi kita pada jemaatnya yang terakhir itu, yaitu dengan menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Sebagai kesimpulan dari pelajaran ini saudara, nubuatan Wahyu 12 adalah benang perak yang Anda boleh pegang untuk menemukan gereja Allah yang benar di tengah-tengah labirin gereja yang mengaku Kristen yang kurang lebih 38.000 aliran denominasi di dunia, dan ada 300 aliran denominasi yang ada di Indonesia. Orang mau cari benang peraknya. Dari sekian banyak ini, manakah gereja Allah yang sebenarnya? Alkitab menuntun untuk menemukan kebenaran itu, dan saya sudah sampaikan pada siang hari ini. Oleh sebab itu panggilan kepada saudara-saudara dan saya, ada berapa banyak di antara saudara-saudara pemirsa yang ada di rumah dan anggota-anggota jemaat yang ada di gereja yang mau meletakkan nasib pribadi Anda pada gereja dan jemaat nubuatan ini? Berapa banyak di antara saudara-saudara, para pemirsa yang ada di rumah dan juga anggota-anggota jemaat yang ada di gereja yang mau bergabung dalam barisan umat Tuhan yang memiliki ciri-ciri seperti yang dituliskan di dalam Wahyu pasal 12? Saya ingin menyanyikan lagu pujian ini. Bapak Kedi boleh iringi dan kita akan sama-sama nyanyikan lagu ini sebagai lagu panggilan kepada saudara, bahwa kita sementara dituntun oleh Yesus untuk masuk pada golongan umat yang sisa. Kalau saudara tinggalkan kebenaran ini, saudara rugi selama-lamanya. Karena hidup kita bukan cuma sampai di dunia, hidup kita bisa mati kapan saja. Corona ini ada di kiri kanan saudara. Saya tidak tahu kapan kita mau mati, tetapi yang jelas mati itu pasti. Tetapi karunia kehidupan kekal belum pasti apabila saudara belum menemukan kebenaran yang sejati itu. Mari kita nyanyikan sama-sama lagu pujian ini. Balik pada Bapa, Dia teguhkan dengan kesetiaannya. Tuhan mau mengampuni dosamu. Oh, baliklah pada Allah. Oh, baliklah pada jangan lambat, hai sobatku. Tuhan tunggu kepadamu. Oh, baliklah pada Allah. Mari balik pada tangan kasih-Nya. Bisa rasakan hangatnya, kau kan hidup dalam kelimpahannya. Oh, baliklah pada
Tetapi kalau ada aturan-aturan, hukum-hukum Tuhan yang saudara langgar, mungkin saudara masih kehilangan jejak dengan gereja ini. Oleh sebab itu ambil keputusan untuk buat perubahan bagi anggota-anggota jemaat yang ada di gereja dan yang ada di rumah. Buat perubahan pertobatan secara pribadi antara Anda dengan Tuhan. Ingat, karunia keselamatan itu diberikan kepada kita semua. Jalan menuju kepada keselamatan sudah sangat jelas. Bergabung dengan gereja Allah sudah ditunjukkan oleh firman Allah. Tetapi apabila ada pelanggaran-pelanggaran pribadi, saudara bisa membatalkan hubungan Anda, membatalkan keselamatan yang Tuhan sudah karuniakan bagi saudara. Oleh sebab itu pada siang Sabat ini, saya terus menganjurkan kita untuk mengambil komitmen, bertobat secara pribadi. Keselamatan itu sudah dikaruniakan, tinggal saudara mau pilih, ambil atau lepaskan. Kalau saudara ambil, berarti saudara siap menuruti semua kehendak-kehendak Tuhan di dalam firman-Nya. Tapi kalau sudah lepaskan, berarti saudara siap untuk kehilangan hidup kekal ini selama-lamanya. Ingat, Allah sudah menyiapkan kita satu kota yang luar biasa, Yerusalem yang baru, Yerusalem yang Dia sudah siapkan untuk saudara dan saya yang setia dan berkomitmen untuk selama-lamanya dengan Tuhan saja. Oh Yerusalem, kota yang mulia. Kita akan nyanyikan dan saya undang saudara untuk berdiri mengakhiri pekabaran saya pada siang ini. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Lama lagi Tuhanku datang, bawa saya masuk sana. Lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Bapa di sorga, malam hari, pada siang hari Sabat Tuhan yang suci dan diberkati ini, kami bersyukur karena Tuhan izinkan kami untuk mendengarkan pekabaran firman Tuhan, mendengarkan kebenaran masa kini tentang gereja Allah yang sebenarnya. Benang perak itu sudah diungkapkan oleh firman-Mu. Lewat kuasa Roh Kudus Tuhan, kami dimampukan untuk mengerti dan kami dimampukan untuk menyadari bahwa sebenarnya keselamatan kekal itu Tuhan sudah siapkan bagi kami. Tuhan rindu kami semua bertobat dan memiliki Yerusalem kekal, Yerusalem baru yang Tuhan sudah siapkan. Berkati para pemirsa yang sudah menyaksikan siaran kami dari malam pertama sampai pada siang Sabat Tuhan yang suci ini. Dan berkati seluruh umat-umat Tuhan yang sudah hadir di gereja Tuhan mendengarkan pekabaran ini. Kami percaya iman, pengharapan dan kasih kami terus bertumbuh dan setia kepada Tuhan. Bapa di sorga, berkati seluruh umat-umat Tuhan dan berkati semua anak-anak Tuhan yang berkerinduan untuk menemukan jalan keselamatan, menemukan kebenaran masa kini, sehingga benar-benar boleh menjadi pengikut Yesus yang sebenarnya. Sehingga kesetiaan kami tidak sia-sia, tetapi upah kami